Shalom, selamat pagi, merdeka. Nah, ini masih suasana 17-an saudara. Ya, hari kemerdekaan kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, terima kasih buat para tim praise and worship yang telah membawa kita menikmati hadirat Tuhan di pagi hari ini. Dan selamat datang kepada peserta Pesparawi daerah Kota Pangkal Pinang. Kota Pangkal Pinang. Kota Palembang maksud saya. Ya, selamat bertanding, semoga Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi juara kah? Amin. Beri tepuk tangan bagi para peserta. Nanti kita bertanding ya di Manokwari. Asik. Kita jadi kompetitor nanti di Manokwari. Saya ketua Pesparawi di Bangka Belitung. Jadi kita berkompetisi nanti di sana. Tapi di sini kita sama-sama memuji Tuhan. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di sepanjang bulan Agustus ini kita disuguhkan, kita sudah diuraikan kebenaran firman Tuhan di dalam satu tema life changing questions. Pertanyaan yang mengubah hidup. Sebagaimana di topik pertama minggu pertama bulan Agustus adalah mengapa aku ada di dunia ini. Dan topik kedua di minggu kedua adalah who am I? Siapakah saya? Seperti yang film action Jackie Chan aja gitu ya. Dan minggu ketiga saudara-saudari, apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Minggu ini saudara, bagaimana aku mengukur harga diri saya? Siapa yang punya harga diri di sini? Oh, enggak ada yang punya harga diri. Sekali lagi, siapa yang punya harga diri di sini? Pasti ingin memiliki harga diri. Suatu kali saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dua malik masuk ke toko perhiasan. Dan pada waktu mereka masuk ke toko perhiasan, saudara-saudari, aneh dan sesuatu yang tidak lazim yang dilakukan. Biasanya kalau maling itu ngerampok barangnya dan membawa kabur semua barang-barang yang berharga. Tetapi dua maling ini, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, yang mereka lakukan adalah sesuatu yang unik. Di mana pada waktu itu ketika mereka masuk ke toko perhiasan itu, lalu yang mereka lakukan adalah mencopot label-label harga daripada perhiasan itu. Dan kemudian setelah mereka copot, mereka tukar antara perhiasan yang sangat mahal, harga perhiasan yang sangat mahal, ditukarkan kepada perhiasan yang murahan. Dan kemudian 3 minggu, berminggu-minggu maksud saya, tidak ada yang mengetahui itu. Sehingga para pembeli datang ketika waktu mereka membeli yang semestinya perhiasan yang ribuan dolar mereka beli, dijadikan harga menjadi sangat beberapa dolar saja. Sementara ya harga yang murahan itu menjadi mahal, yang dari beberapa dolar saja menjadi ribuan dolar. Saudara-saudari, dari cerita ini seorang tokoh dan teolog yang sangat piawai dalam merangkai satu cerita sederhana atau cerita-cerita yang bisa membuat orang sangat mengerti. Namanya Soren Kierkegaard. Berkata gini, betapa banyak orang yang tidak memiliki kemampuan antara hal yang sangat berharga dan hal yang rendah nilainya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, melalui kisah ini saudara-saudari, sebagai saja adalah tidak sedikit orang yang memandang kejujuran, rendah hati, pengabdian sebagai sikap yang tidak berharga dan merupakan satu kebodohan atau sudah usang atau tidak lazim. Sudah jam. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, saya sedikit terlalu besar monitornya.
boleh dikurangin monitor. Nah, sedangkan sikap mengejar kekayaan dengan menghalalkan secara segala cara, sikap suka pamer atau flexing dan hidup seperti benalu dipandang sebagai saudara, padahal tata nilai yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Alkitab ini mengakibatkan orang-orang mengejar hal-hal yang bersifat semu, hampa. Mereka seperti orang yang mengejar fata morgana. Itulah orang yang sementara berjalan di padang gurun, yang kehausan air, saudara, dan yang melihat sesuatu yang biru, dan dia mengejar. Ternyata waktu mereka sampai ke tempat di mana yang mereka lihat itu adalah danau, ternyata adalah fata morgana. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, patut diketahui, seperti beberapa kali mungkin Bapak Ibu diutarakan atau mendengar bahwa arti mengejar apa menjadi kaya raya, punya kedudukan, menjadi kenal adalah tidak boleh. Sah saja. Sah-sah saja Bapak Ibu. Tetapi hal yang menjadi persoalan Bapak Ibu saudara-saudari, bila itu dijadikan sesuatu menjadi harga diri. Kekayaan, kejujuran, kekayaan, ketenaran, dan jabatan dijadikan ukuran harga diri. Bapak Ibu yang Tuhan, bertitik tolak dari pertanyaan yang dimaksud di atas, apakah ketenaran, apakah kekayaan, apakah jabatan, kedudukan emang tidak bisa? Atau seperti apa Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan? Dan bagaimana kita mengukur harga diri kita? Nilai-nilai diri hidup kita ini seperti apa? Karenanya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi saya baca ayat 10 saudara. Kita simak baik-baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu Efesus berada di Turki. Dan kota yang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang penting untuk wilayah tengah. Saudara, kota Efesus tempat penyembahan berhala dengan kuil Artemis sebagai kuil utamanya. Dan kemudian kota Efesus juga merupakan kota yang diwarnai dengan amoralitas. Di tengah lingkungan yang sangat hedonis,
atau masyarakat yang mengutamakan kenikmatan duniawi. Maka Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus, sebagaimana yang dicatat di dalam Efesus 4 yang telah disampaikan dalam beberapa minggu atau khususnya di minggu pertama. Dikatakan sebab itu, pasal 4 ayat 1 dikatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Dikatakan supaya hidupmu yang telah dipanggil, yang telah dipilih untuk menjadi umat Tuhan berpadanan dengan panggilan itu. Di dalam keadaan situasi seperti itu, orang-orang akan cenderung menjadikan kekayaan, kedudukan, dan ketenaran sebagai hal yang sangat bernilai. Karena itulah Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Paulus memberikan nasihat itu kepada jemaat di Efesus. Dan tidak hanya kepada jemaat di Efesus 2000 tahun lalu. Di hidup kita hari ini sebagai itu juga diingatkan kepada kita supaya apa yang terjadi di Efesus itu tidak menghamirkan hidup kita sebagai umat Tuhan. Tidak menjadikan kekayaan, kedudukan, ketenaran menjadi tujuan hidup. Tidak menjadikan kekayaan, kedudukan, ketenaran menjadi ukuran harga diri. Saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau kita melihat atau menelaah apa yang ditulis oleh Paulus di jemaat di Efesus pasal 2 ayat 10 yang barusan tadi kita bacakan, maka kita dapat menyimpulkan ada 3 bahwa seharusnya hal-hal yang menjadikan hidup kita bernilai. Pertama adalah pekerjaan Allah di dalam diri kita. Yang dia katakan tadi adalah kamu ini adalah buatan Allah. Saudara, kata buatan atau yang dimaksud tentang keberadaan kita sebagai buatan Allah ini bukan hanya sekedar keberadaan kita waktu kita di dalam kandungan ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah keberadaan kita sebagai orang yang dilahirkan kembali oleh anugerah Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, segera sesudah Paulus menyebut bahwa kita ini adalah buatan Allah, maka ia meneruskan di dalam diciptakan di dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memberi penjelasan bahwa bila saudara dapat menjadi seorang pengikut Kristus, yaitu diciptakan saudara, diciptakan Anda sebagai ciptaan yang baru. Dengan demikian saudara, manusia saudara yang lama, yang kehidupan yang penuh dengan dosa, dihapuskannya dan ciptaan yang baru. Kehidupan yang sia-sia dijadikannya menjadi berharga. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, tentang hal ini perlu kita ketahui bahwa kata buatan pada kalimat kata ini dalam Efesus 2 ayat 10
dalam terjemahan asli bahasa Yunani, di mana Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, kata buatan di situ disebut namanya poema. Kata poema dalam bahasa Inggris kita menemukan poem. Poem artinya puisi. Puisi artinya, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sesuatu kalimat-kalimat yang dituliskan di dalam satu kertas, yang tentu penggunaan waktu ditulis adalah pena, dan kemudian dirangkai dengan kata-kata yang biasa dan umum. Biasa saja kata-katanya, biasa saja Bapak Ibu, dan hal yang gampang dipahami, dimengerti oleh banyakan orang. Tetapi kenapa begitu membekas dan sangat berharga, bernilai rangkaian kata-kata yang umum di dalam kertas yang boleh dibilang tidak begitu mahal, dan juga pena yang biasa saja? Apakah karena kata-kata itu? Tentu tidak. Apakah dengan kertas yang digunakan? Tentu bukan. Apakah dengan pena yang dipakai untuk menulis kata-kata itu? Tentu tidak. Sesuatu yang berharga, puisi itu sangat berharga dan menjadi bernilai dia, itu bukan karena kertas yang digunakan, bukan karena pena yang dipakai, bukan karena kata-kata yang disusun. Tetapi siapa yang membuat puisi itu? Siapa yang merangkai puisi itu? Yang merangkai kata itu. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, demikian hidup kita. Sebuah rangkaian yang diciptakan, yang dibuat oleh seorang puisi yang sangat agung, yaitu Tuhan Yesus. Dialah yang merangkai kita, dialah yang menciptakan kita. Dia adalah Maha Agung dan pembuat puisi yang sangat agung. Itu sebabnya kenapa saudara-saudari dan saya berharga. Kenapa saudara-saudari berharga? Karena pekerjaan Allah di dalam kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin Bapak Ibu pernah melihat satu lukisan. Paling tidak mungkin pernah Anda mendengar namanya Van Gogh. Dia menulis satu lukisan namanya Labor in a Field. Dan tahu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, kalau saya yang melukis, yang pekerja di ladang ini nih, saya oret-oret, mungkin saja bisa dan menyerupai daripada lukisan ini. Tapi kalau dijual, saudara, syukur-syukur kalau dibeli dan dihargai 1 juta. Tetapi akan berbeda dengan yang melukisnya, yaitu namanya Van Gogh. Pelukis dari Belanda ini, saudara, lukisan yang Labor in a Field itu, saudara, dijual 81 juta US dollar pada tahun 2017. Kalau dirupiahkan, saudara, 1,2 triliun. Apa yang membuat lukisan ini begitu sangat mahal dibanding kalau saya yang melukis? Karena pelukisnya. Siapa pelukisnya? Namanya Van Gogh. Hidup saudara-saudari begitu berharga karena yang merangkai dan melukis hidup saudara adalah
Allah yang Maha Agung. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Jadi saudara-saudari, hidup itu begitu bernilai. Bagian yang kedua saudara, kenapa hidup kita menjadi bernilai adalah karena pekerjaan Allah bagi diri kita. Kalau tadi di dalam kita, ya, sekarang pekerjaan Allah bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di satu sisi Dia bekerja di dalam diri kita, di sisi lain, ya, maksud saya dia bekerja di dalam kita, di sisi lain Dia bekerja bagi kita. Ada pekerjaan Allah di dalam diri kita, ada Ia bekerja bagi kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, sebelum kita melakukan pekerjaan yang baik itu, Allah telah mempersiapkannya sebagaimana tadi yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 Bapak Ibu, dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, pekerjaan apa yang Allah kerjakan di dalam diri kita Bapak Ibu? Kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Paulus ini, tentang hal ini dia sampaikan kepada kita bahwa yang dimaksudkan adalah pekerjaan seperti orang menolong orang yang sedang dalam kesulitan, sedang atau menolong orang atau memberi bantuan kepada fakir miskin, menghibur orang yang sedang mengalami kedukaan, dan berbagai perbuatan lainnya. Pertanyaannya, untuk apa kita melakukan itu? Untuk apa kita mengerjakan itu? Apakah supaya kita diselamatkan dan masuk surga? Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kalau tadi kita membaca ayat yang ke-8, dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudari yang saya katakan, kita melakukan itu, membantu orang fakir miskin, menghibur orang yang susah, atau menghibur orang yang sedang berduka, itu bukan supaya kita masuk surga, tetapi karena memang Allah telah mengerjakan sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan baiknya di dalam hidup kita. Dan karena Ia telah mengerjakan perbuatan baik di dalam hidup kita, maka bagian kita hari ini adalah mengerjakan perbuatan baik. Pekerjaan Allah di dalam hidup kita, hidup kita dari yang sia-sia menjadi berharga dan bermakna. Dan kalau hari ini Ia bekerja bagi kita, Ia mempersiapkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Dia rela mati di salib Bapak Ibu, darah dan tubuhnya tercurah dan terpecah bagi kita. Ia kerjakan itu, Dia lakukan. Dan karena Ia telah mengerjakan itu di dalam hidup kita, bagian kita hari ini adalah juga berkorban. Kita mengerjakan pekerjaannya itu yang telah Ia lakukan terlebih di dalam hidup kita. Dan bagian kita hari ini untuk melakukan itu. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan,
Itu sebabnya orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, sesungguhnya mereka adalah hidup berbuat baik. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas perbuatan baiknya yang telah Ia kerjakan di dalam hidup kita. Bagian yang ketiga, saudara, adalah karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Kalau tadi pekerjaan Allah di dalam diri kita, kemudian yang kedua adalah bekerja bagi kita, dan bagian ketiga adalah karena pekerjaan Allah melalui diri kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, yang saya maksud dalam kalimat ini adalah karena Allah bekerja melalui diri kita untuk menggenapi maksudnya. Diri kita sangat berharga. Hal itulah yang diantara lain dapat kita lihat melalui keberadaan diri kita yang seperti saudara boleh lihat, boleh ditampilkan gambar ini. Jangan cukup sampai di sini deh, jangan dulu. Cukup sampai di situ. Siapa yang pernah lihat bajai? Di Palembang nggak ada bajai. Ada ya? Oh, dulu ada. Oh, sekarang menghilang ya. Oke. Siapa yang suka naik bajai? Dulu di Palembang nggak ada. Yang pernah tinggal di Jakarta? Oh, pernah naik bajai, Pak? Kira-kira harga bajai berapa, Pak? Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dua bajai ini yang warna biru berada ditempatkan di Hotel Tentram di kota Jogja. Bajai ini, saudara, dibeli oleh yang punya hotel senilai satu bijinya, buahnya 120 juta rupiah. Kenapa begitu besar harga bajai ini? Satu mobil Agya, ya kan? Agya ya, sekitar gitu. Ya. Padahal pada umumnya paling mahal harga bajai itu paling 20 juta rupiah satu. Tapi kenapa yang punya hotel ini merogoh kantong paling dalam 120 juta, dia keluaran rela membiaya itu, membayar harga bajai itu, saudara, senilai 120 juta. Persoalannya begini, tahun 2014 waktu Pilpres, bajai ini ditumpangi, dinaiki oleh calon presiden waktu pergi mendaftar ke KPU. Namanya Presiden Jokowi dan Yusuf Kala. Boleh ditampilkan. Lanjut. Itu persoalannya. Karena histori dari bajai itu dinaiki oleh calon presiden dan wakil presiden yang akhirnya menjadi terpilih jadi presiden Republik Indonesia dan wakil presiden. Sehingga harga bajai itu menjadi melambung tinggi nilainya. Itu yang membuat harga bajai yang tadinya 20 juta menjadi sangat mahal. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, harga bajai yang 20 juta bisa menjadi sangat mahal. Dan kalau hari ini mau datang iseng, datang ke yang punya hotel, membeli bajai ini, yang pasti yang punya hotel itu tidak akan menjual. Kenapa? Bagi dia bajai ini sangat bernilai karena nilai historis. Saudara-saudari
siapa yang tinggal di dalammu? Itulah harga dirimu. Kalau roh Allah ada di dalam hidupmu, maka engkau sangat berharga. Tak bisa dinilai dengan apapun. Tak bisa dinilai dengan kekayaan. Tak bisa dinilai dengan ketenaran. Tak bisa dinilai dengan kedudukan. Kalau saja saya punya jam arloji, saya beli ke salah satu toko, harganya 1 juta rupiah. Dan pada waktu saya pakai, Anda kesemsem terhadap jam saya ini. Lalu Anda mengatakan, Pak, saya ingin membeli jam Bapak itu bagus. Lalu saya berkata, oh, saya tidak mau jual. Lalu Anda tidak bisa tidur karena jam ini sangat membuat saudara tertarik. Anda datang lagi kepada saya, Pak, tolonglah saya beli jam itu. Saya bilang, enggak, saya jual. Anda terus kepingin jam yang saya peroleh ini. Anda berkata, Pak, tolonglah aku beli jam itu. Berapapun harganya. Akhirnya saya pasang nilainya 50 juta. Kira-kira Anda beli enggak? Karena Anda kepingin jam ini. Pasti. Sekarang jam yang saya punya itu, yang harganya 1 juta, Anda beli dengan 50 juta, jamnya milik siapa sekarang? Milik Anda. Milik Anda. Saudara-saudari, jadi harga jamnya berapa? 50 juta. Tahukah hidup saudara-saudari? Kita ini telah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus kita dengan lunas bayar pakai apa? Pakai apa? Nyawanya. Jadi dia menjadi ganti hidup saudara. Pertanyaan saya, harga dirimu hari ini berapa? Kalau ditanya, Pak, harga dirimu berapa? Seharga diri Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaan saya, harga dirimu berapa? Engkau sangat berharga. Engkau sangat mulia. Semulianya Tuhan Yesus. Itu harga dirimu. Kekayaan, ketenaran, kedudukan tak bisa menggantikan harga dirimu. Harga dirimu sangat mulia, sangat berharga. Jangan gadaikan dengan ketenaran, dengan kekayaan, dengan kedudukan. Hari ini saya kasih tahu, harga dirimu sangat mahal, sangat mulia. Seharga berapa? Seharga diri Yesus Kristus. Kalau engkau diberikan nilai itu, apakah engkau dapat bertepuk tangan untuk itu? Kalau selama ini engkau memikirkan harga dirimu dengan nilai-nilai yang dipatok oleh dunia ini,
kekayaan, dengan kedudukan, dengan ketenaran. Hari ini ingat, beli dengan lunas dirimu dan hidupmu hari ini sangat berharga, tak terukur dengan segala yang ada di alam. Berharga. Saya undang para pemusik. Sekali lagi, engkau sangat berharga. Amin. Engkau sangat bernilai. Dan karenanya saudara-saudari, orang yang menyerah hidup kepada Yesus Kristus, seluruh hidupnya diserahkan kepada Kristus. Dari hari ke hari, engkau akan mengalami pemulihan. Engkau akan mengalami pemulihan di dalam hidupmu. Engkau akan mengalami terobosan demi terobosan hidupmu. Karena ada Allah bersama dengan engkau. Dia mengerjakan hal yang indah dalam dirimu. Dan dia mengerjakan bagimu pekerjaan yang indah yang telah Ia kerjakan sebelumnya. Dan Dia akan memakai engkau. Mari kita berdiri. Ku bawa hidupku